Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya, sehat, ceria, dan bahagia. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Syifa Nur Fitri. Di video ini kakak akan membahas mengenai pola bilangan. Setelah kalian menyaksikan video ini, kalian diharapkan dapat memahami apa itu pola bilangan, mengenal istilah-istilah yang ada pada pola bilangan, mengetahui ragam pola bilangan, menentukan suku pada pola bilangan umum, dan menentukan suku pada pola bilangan khusus. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Memahami maksud dari pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Nah, di sini ada beberapa contoh pola bilangan di matematika ya. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan genap, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga, pola bilangan segitiga Pascal, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan aritmatika, dan pola bilangan geometri. Khusus untuk pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri, nanti dibahas di video part berikutnya. Sekarang kita masuk ke istilah-istilah yang terdapat pada materi pola bilangan. Istilah pada pola bilangan yang perlu kalian tahu yaitu kata suku. Suku ini artinya urutan bilangan. Simbolnya adalah U kapital. Kemudian selanjutnya ada istilah suku ke N. Artinya urutan bilangan ke N atau simbolnya adalah UN, U-nya kapital, dan ada N kecil di bawahnya. Seperti ini. Misalkan kakak punya pola bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau kalian ngeh atau connect, ini adalah pola dari bilangan genap. Di sini, 2 merupakan suku pertama. Kenapa 2 ini dikatakan suku pertama? Karena dia urutannya yang pertama dimunculkan di pola bilangan ini. Atau bisa dibilang U1-nya sama dengan 2. Di sini juga bisa dilihat U3 berarti urutan bilangan yang ketiga. Di sini 6 dong. Maka U3-nya sama dengan 6. Begitu ya adik-adik. Kalian harus memahami ini baik-baik karena berikutnya kita akan lebih sering menggunakan istilah U ini. Lalu bagaimana menentukan suku pada pola bilangan? Kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara analisa
Analisa di sini maksudnya adalah coba-coba atau biasa kita sebut try and error ya. Maksudnya kita analisa terlebih dahulu bentuknya, bentuk pola bilangan tersebut, lalu kita cobakan. Ini biasanya untuk pola bilangan umum. Nanti ya, sedangkan cara yang kedua, ini yang menggunakan rumus, itu adalah pola bilangan khusus. Dia disebut khusus karena sudah ditemukan pola atau rumusnya. So, kita masuk ke yang pertama, pola bilangan umum. Tentukan dua bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Yang A, ada 2, 4, 6, 8. Kita tahu ini pola bilangan genap ya. Seperti yang tadi di awal Kakak jelaskan. Untuk menentukan dua bilangan selanjutnya, kita coba analisa setiap sukunya ya. Dari 2 ke 4, ini kan bertambah 2. Kemudian dari 4 ke 6, ini juga bertambah 2. Dan dari 6 ke 8 pun bertambah 2 nilainya. Di sini bisa kita pastikan polanya selalu ditambah 2. Maka kita bisa tentukan dua bilangan selanjutnya, yaitu 8 ditambah 2. 8 ditambah 2, 10. Iya benar. Kemudian 10 ditambah 2 lagi menjadi 12. Dengan demikian jawabannya adalah 10 dan 12. Kemudian kita berpindah ke soal yang B. Ada 3, 6, 12. Coba kalian pause video ini, kalian analisa terlebih dahulu. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, mari kita cek apakah jawabannya sudah benar. Kita lihat dari 3 ke 6, ini dikali 2. Benar kan? Kemudian dari 6 ke 12, ini juga dikali 2. Maka pola bilangannya dikali 2 terus. So, 2 angka selanjutnya adalah 12. Kita kalikan 2 menjadi 24. Dan bilangan berikutnya lagi kita kalikan 2 kembali. 24 dikali 2 adalah 48. Jadi jawabannya adalah 24 dan 48. Next, pola bilangan yang ketiga. Di sini ada 4, minus 7, 11, minus 15, 18, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang nggak selalu setiap suku harus kita analisis, seperti pada bagian A dan juga B. Bisa saja polanya lompat-lompat, seperti di soal yang C ini. Awalnya kita akan coba menganalisis setiap sukunya. Kita lihat dari 4 ke minus 7, ini berkurang 11. Kemudian dari minus 7 ke 11, ini plus 18. Kemudian dari 11 ke minus 15, ini minus 26. Nah, ini
tidak konsisten ya adik-adik polanya, maka besar kemungkinan pola yang dimaksud dari soal bukan ini. Lalu bagaimana? Sekarang kita cek yang positif. Positif berarti 4, 11, 18. Kita lihat dari 4 ke 11, ini selalu bertambah 7 ya. 4 ke 11 ditambah 7, kemudian 11 ke 18 juga ditambah 7. Berarti kita tambahkan dulu untuk dua tempatnya. Angka berikutnya adalah 18 ditambah 7. 18 tambah 7, 25. Sekarang kita perhatikan bilangan-bilangan yang negatif. Ada minus 17 dan minus 15. Coba kita lihat dari minus 7 ke minus 15 itu minus 8 atau dikurang 8, maka berikutnya pun akan dikurang 8. Negatif 15 minus 8 adalah minus 23. Nah, jadi jawabannya adalah minus 23 dan 25. Selanjutnya masih menentukan suku pada pola bilangan umum. Jika angka pada bilangan 133575, 133575, 133575 dan seterusnya diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Kalau adik-adik rajin dan mau menuliskan angkanya sampai 100 boleh banget, tapi kakak nggak nyaranin karena ya banyak banget dong ntar. Makanya cara mudahnya kita lihat polanya terlebih dahulu. Di sini angkanya 133575. Terus balik lagi 133575, 133575. Jadi kita tahu nih, berarti batasnya sampai 5 yang ini. Berarti setelah U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, ini ya, U1, U2, U3 nya sama dengan 3 juga, lalu U4 nya sama dengan 5, U5 adalah sama dengan 7, kemudian U6 itu sama dengan 5. Jadi setelah 6 suku, kita bisa lihat dia berulang kembali 6 suku tersebut. Nah, karena yang ditanya adalah angka ke 100 atau suku ke 100, caranya tinggal bagi saja angka yang diinginkan, urutan keberapa, dibagi berapa kali dia berulang. Maka di sini 100 dibagi dia berulang sebanyak 6 kali kan, berarti 100
dibagi 6. Ini hasilnya adalah 16. 16 kali 6, 96. Sisa 4. Nah, karena sisanya 4, karena kita akan cari U100, maka U100 adalah sama dengan urutan keempat. Kita bisa lihat dari sisanya ya. Jadi sama dong angkanya, sama urutan keempat. Kita lihat, kita cek di data yang kita punya, U4-nya sama dengan 5. Berarti U100-nya itu karena sama dengan U4, maka nilainya pun sama dengan 5. Jadi U100-nya adalah 5. Kalau kalian mau cari U1000, U10.000, bahkan U100.000, dan seterusnya, sama aja caranya seperti ini. Misal ditanya angka ke 1000 atau suku ke 1000, maka misalkan ada 6 suku berulang ya, maka kita bisa tuliskan 1000 dibagi 6. Cari sisanya, tinggal cek. Nah, begitu ya caranya adik-adik. Mudah kan? Selanjutnya, ragam pola bilangan. Ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah barisan loncat yang terdiri atas kumpulan bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi 2 dan kelipatannya. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dari sini kita dapat rumus UN pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N dikurangi 1. Selanjutnya pola bilangan genap. Pola bilangan genap juga merupakan barisan bilangan loncat yang merupakan kumpulan bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2 dan kelipatannya. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dari sini kita dapat rumus UN pola bilangan genap, yaitu UN sama dengan 2N. Lalu ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Nah, di sini U1-nya adalah 1, kemudian U2-nya 4, lalu U3-nya 9, kemudian U4-nya 16, dan U5-nya adalah 25. Untuk menemukan rumusnya, kita akan menganalisa bentuk pola bilangan ini. Pola bilangan persegi merupakan pola bilangan khusus. Sekarang kita tuliskan untuk menganalisa U1 sama dengan 1. 1 kuadrat itu nilainya sama dengan 1 kan? Kenapa harus dikuadratkan? Di sini kita bisa lihat 1, 4, 9, 16, dan juga 25 adalah bilangan kuadrat kan? Maka bisa kita tulis U2 itu sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian U3 sama dengan 9. 9 itu 3 dikuadratkan. Benar kan? Lalu U4 sama dengan 16. 16 itu sama dengan 4 kuadrat.
Dan U5 itu adalah 25. 25 sama dengan 5 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menganalisa ini adalah UN. Bisa kita lihat U1 1 kuadrat, U2 2 kuadrat, U3 3 kuadrat, U4 4 kuadrat, U5 5 kuadrat. Maka rumus UN pola bilangan persegi sama dengan N kuadrat. Misalkan di sini kita diminta mencari U9. Maka sudah kita dapat rumusnya. UN sama dengan N kuadrat, berarti U9 sama dengan 9 kuadrat sama dengan 81. Lalu kita masuk ke pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola yang berbentuk bangun persegi panjang. Nah, di sini kalian masih ingat bukan rumus luas persegi panjang? Apa? Ya, betul, panjang dikali lebar. Rumus ini akan sangat membantu dalam pencarian pola khusus persegi panjang. Kita lihat ya, U1-nya sama dengan 2. Ke kanan ini adalah panjangnya 2 dan ke atas adalah lebarnya. 2 dikali 1. U1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian U2-nya sama dengan 6. Panjangnya ke kanan, 3, lebarnya ke atas, 2. U2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian U3 panjangnya 4, lebarnya 3. U3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian U4 sama dengan panjangnya 5 dikali lebarnya 4. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Dari sini kita bisa menganalisa kembali untuk rumus dari pola khusus persegi panjang. Kita lihat U1 sama dengan 1 ditambah 1 dikali 1. U2 sama dengan 2 ditambah 1 kali 2. U3 sama dengan 3 ditambah 1, 4 dikali 3. U4 sama dengan 4 ditambah 1 dikali 4. Dengan demikian, kita bisa mencari rumus UN-nya. Sama dengan, ini adalah N ditambah 1. N ditambah 1, kita beri kurung, dikali ini adalah nilai N dikali N. Nah, jadi rumus pola bilangan persegi panjang adalah N ditambah 1 dikali N. Berikutnya pola bilangan segitiga.
Pola bilangan segitiga adalah barisan bilangan yang mewakili bundaran yang dapat membentuk segitiga. Nah, di sini U1-nya sama dengan 1, U2-nya 3, U3-nya sama dengan 6, U4-nya sama dengan 10. Nah, kita akan bandingkan dengan pola bilangan persegi panjang yang barusan kita cari beberapa menit yang lalu. Masih ingat bahwa U1-nya 2, U2-nya tadi 6, U3-nya 12, U4-nya 20. Dari sini bisa kita lihat kan bahwa suku pertama setengah dari suku pertama persegi panjang. Kemudian suku keduanya juga setengah dari suku kedua persegi panjang. Dan suku ketiganya juga setengahnya, setengah dari 12 itu 6. Kemudian suku keempatnya setengah dari 20 yaitu 10. Jadi, karena kita sudah belajar pola bilangan persegi panjang, tentunya akan lebih mudah kita mencari pola bilangan segitiga. Karena dia bernilai setengah dari pola bilangan persegi panjang, tadi pola bilangan persegi panjang adalah N ditambah 1 dikali N. Berarti pola bilangan segitiga setengah dari pola bilangan persegi panjang. Nah, UN-nya N plus 1 kali N dibagi 2. Nah, kalau masih belum percaya, kita bisa coba mencari suku pertama. Suku pertama diketahui 1 kan? Nah, kita masukkan 1 ditambah 1 dikali 1 dibagi 2. 1 tambah 1, 2 kali 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sama kan? Kemudian kita acak U4 sama dengan 4 ditambah 1 dikali 4 dibagi 2. 4 ditambah 1, 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dibagi 2, 10. Betul kan? Nah, jadi kita sudah dapatkan pola khusus dari pola bilangan segitiga. Selanjutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal atau disebut juga pola Pascal. Pola bilangan ini adalah pola bilangan yang merupakan jumlah bilangan-bilangan dari setiap baris pada segitiga Pascal. Pascal adalah matematikawan yang berasal dari Perancis dan juga penemu mesin hitung. Contoh barisan bilangan segitiga Pascal adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32, dan juga seterusnya. Di sini kita lihat segitiga Pascal. Ini 1, 1, 1, ujungnya selalu ditutup dengan angka 1. Kemudian, bagaimana cara mencarinya? 1, 1, 1, ini merupakan penjumlahan dari dua bilangan di atasnya. 1 ditambah 1, 2, lalu kita tutup dengan angka 1 dan juga 1. Kemudian ini 3 berasal dari 1 tambah 2, 2 tambah 1, 3, kemudian tutup lagi dengan 1. Begitu seterusnya, 4 didapat dari 1 tambah 3, 6 dari 3 tambah 3, 4 dari 3 tambah 1, dan ditutup dengan angka 1. Kemudian ini tutup dengan angka 1 lagi. 5 didapat dari 1 dan 4, 10 dari 4 ditambah 6, 10 lagi dari 6 tambah 4, dan 5 didapat dari 4 tambah 1, begitu pula seterusnya. Kemudian tadi
pola bilangannya merupakan jumlah bilangan-bilangan dari setiap baris. Ini baris pertama, berarti U1-nya sama dengan 1. Baris kedua, ini U2-nya sama dengan 2. Baris ketiga, kita jumlahkan baris angka-angka yang ada di barisnya, dan didapatlah barisan ini. Sehingga telah kita ketahui bahwa rumus UN pola bilangan segitiga Pascal adalah 2 pangkat N dikurang 1. Selanjutnya yaitu pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci diperoleh dari menjumlah 2 bilangan sebelumnya. Contohnya 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Fibonacci ini adalah seorang matematikawan, penemu barisan bilangan ini yang berasal dari Italia. Di sini contohnya, nih kita lihat 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. 2 didapat dari 1 ditambah 1. Kemudian 3 didapat dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. 1 ditambah 2, 5 didapat dari 2 ditambah 3. Nah, dan seterusnya. Sederhana bukan? Contoh lain, misalkan 2, 2. Jadi pola bilangan Fibonacci ini 2 angka pertamanya harus diketahui dan nilai angkanya sama, angka 1 suku pertama dan suku keduanya. Misalkan tentukan suku berikutnya dari barisan Fibonacci ini, maka suku ketiganya adalah penjumlahan dari suku pertama dan suku kedua, yaitu 4. Berikutnya 2 ditambah 4, 6. Kemudian 4 ditambah 6, 10. Nah, seperti itu ragam pola bilangan. Sehingga rumus UN pola bilangan Fibonacci adalah UN-1 ditambah UN-2. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Soal nomor 1. Pada pola bilangan segitiga Pascal, baris berapakah yang jumlah bilangannya 32? Seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwa rumus pola umum segitiga Pascal itu adalah 2 pangkat N dikurangi 1 sama dengan diketahui 32. Karena dia basisnya 2 pangkat berapa, maka bilangan 32 ini harus diubah juga menjadi 2 pangkat sekian. Jadi kita tulis kembali 2 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 32 itu adalah 2 pangkat berapa? Pangkat 5. Kemudian karena 2-nya sudah sama, sekarang kita tulis pangkatnya saja. N dikurangi 1 sama dengan 5. Untuk menghilangkan angka minus 1 di sebelah kiri, maka kedua ruas harus kita tambah 1 agar mendapatkan nilai N. Jadi N sama dengan 5 ditambah 1, 6. Jadi jawabannya pada baris ke-6. Kita pilih yang 6. Benar ya? Lalu kalau kita pilih jawaban yang lain, maka pilihannya salah. Lanjut ke soal yang kedua.
Perhatikan gambar pola di samping. Banyak lingkaran pada pola ke-10 adalah bisa terlihat bahwa ini merupakan pola bilangan persegi panjang. Maka dia termasuk pola bilangan yang khusus. Sehingga masih ingat kan? Kita bisa memanfaatkan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Untuk U1-nya ini sama dengan panjangnya 3, lebarnya 1, sehingga kita tulis 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian untuk U2-nya panjangnya 4, lebarnya 2. Jadi U2 sama dengan 4 dikali 2. 4 dikali 2 adalah 8. Kemudian untuk U3 di sini panjangnya adalah 5, lebarnya 3. Kita tulis 5 dikali 3. Hasilnya adalah 15. Selanjutnya U4. Kita lihat panjangnya adalah 6, lebarnya 4. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24. Kemudian U5-nya itu adalah panjangnya ada 7, lebarnya 5. 7 dikali 5 sama dengan 35. Nah, dari sini kita bisa menentukan polanya. Lihat, U1 ini adalah 1 ditambah 2 kali 1. U2, 2 ditambah 2 dikali 2. U3, 3 ditambah 2 kali 3. U4, 4 ditambah 2 kali 4. U5, 5 ditambah 2 dikali 5. Sehingga UN-nya itu adalah N ditambah 2 dikali N kan? Nah, ini N, ini juga N, lihat. Jadi, karena yang dicari adalah suku pada pola ke-10, maka didapat 10 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 12 dikali 10. Hasilnya adalah 120. Berarti cek. Oke, sekian pembahasan dari pola bilangan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.